Dengarkanlah Surabaya. Dari Gerasa Kekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kasih Tuhan. Kembali program Sound of Revival hadir di ruang dengar Anda di edisi ke-31 pada hari Rabu 4 Maret 2020. Sebelum kita memulai program pada malam ini, terlebih dahulu saya akan menyapa yang bersama saya di studio. Saya Ida Manik. Saya Iren Irawan Distio. Shalom kekasih Tuhan, saya dengan Richard Lugito. Dan kasih Tuhan, dalam program Sound of Revival kali ini kita akan membahas tema tipe orang Kristen menurut Markus pasal 8 ayat 22 dan seterusnya. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan malam ini, terlebih dahulu kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku, kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, kau
kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama di dalam malam hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Begitu juga dengan tim Sound of Revival yang ada di studio malam hari ini. Kau juga mengurapi setiap perangkat yang akan kami pergunakan, sehingga apapun yang kami pergunakan Kau jamah dan Kau kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan mata rohani kami terang Tuhan, supaya kami dapat mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kasih Tuhan, puji Tuhan kita dapat bersama lagi dalam siaran on air malam ini bersama Sound of Revival Ministry. Tema kita malam ini adalah membahas tentang tipe orang Kristen menurut Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Hal ini kami bahas untuk memberikan gambaran situasi dan kondisi kekristenan saat ini dan bagaimana kita harus bersikap di tengah tantangan dunia saat ini. Dan untuk itu saya persilakan Cik Iren untuk membahasnya. Terima kasih Ida. Shalom kekasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama melalui siaran radio Sangkakala. Ada banyak macam orang Kristen. Ada yang normal, ada yang aneh-aneh. Ada yang benar, ada yang ekstrim, dan ada yang liberal. Untuk itu saya mengajak kekasih Tuhan untuk melihat dari Markus 8 ayat 22 sampai 26 mengenai macam-macam orang Kristen. Saya bisa minta tolong salah satu rekan untuk membacakannya. Baik, kita baca di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Begini firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betesda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat ke-25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat ke-26, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Richard. Baik, untuk tipe yang pertama dari ayat ke-22 ini dapat kita lihat bahwa orang Kristen ini adalah termasuk golongan orang Kristen buta. Ayat ke-22 ini menuliskan ada seorang buta yang dibawa kepada Yesus oleh teman-temannya dengan keinginan agar Yesus menyembuhkannya. Di sini yang nampak adalah iman orang-orang yang membawanya. Mereka tidak ragu dan percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan temannya yang buta itu, hanya dengan satu sentuhan tangan saja. Tetapi orang yang buta itu tidak menunjukkan kesungguhan atau memiliki harapan untuk disembuhkan. Berapa banyak orang Kristen baik yang baru menjadi pengikut Kristus ataupun yang sudah menjadi pengikut Kristus sejak kecil, tetapi masih saja menjadi orang Kristen yang buta. Di sini yang dimaksudkan buta adalah buta secara rohani. Untuk itu saya mengajak kekasih Tuhan untuk melihat apa yang disebut dengan buta secara rohani. Yang pertama, buta rohani yang pertama adalah akibat dosa. Dosa membuat kita terputus dari kasih Allah. Matius 6 ayat 23a mengatakan, "Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Dosa membuat kita takut terhadap hadirat Allah, karena dosa membuat kita kotor. Yesus pun mengatakan di Yohanes 3 ayat 19 sampai ke 20, "Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak."
Tentu hal ini sudah jelas sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden membuat seluruh manusia memiliki natur berdosa. Di saat kita berdosa, kita akan berusaha untuk menutupi dosa itu dengan berbuat dosa lagi. Yesus sendiri mengatakan pada saat kita berbuat dosa, kita membenci terang, yang artinya pada saat kita berbuat dosa, kita tidak mengasihi Yesus, dan kita tidak mau datang kepada Yesus karena takut dosa kita ketahuan. Hal inilah yang menjadi penyebab mata rohani kita dapat menjadi buta. Nah, terkait dengan pembahasan kita malam ini, yang sebelumnya pada edisi Rabu tanggal 12 Februari yang lalu mengenai manusia kedagingan versus manusia rohani, maka orang yang buta rohani ini dapat digolongkan pada psikos de anthropos, yang artinya manusia yang dalam naturnya atau hakikatnya sebagai manusia berdosa, tidak mengenal kebenaran sejati dalam Yesus Kristus dan terus hidup dalam keberdosaannya. Gambaran yang lain dapat kita lihat dari perumpamaan tentang penabur. Orang buta rohani ini termasuk dalam perumpamaan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dan sebelum bertumbuh sesudah habis dimakan oleh burung, sehingga belum masuk ke tanah saja udah langsung mati dan hilang dimakan iblis. Benar sekali, Ida. Untuk itu yang kedua yang menyebabkan mata rohani kita menjadi buta adalah jika hidup kita belum diterangi oleh firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan pengikut kalau tidak pernah mendengar apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya? Alkitab adalah buku panduan dalam setiap keadaan dan situasi yang dihadapi oleh semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang yang memiliki mata rohani yang sehat, tentu dapat membaca Alkitab dan mengimplementasikannya dalam hidupnya. Hanya orang yang buta rohani yang tidak dapat membaca dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidupnya. 1 Korintus 2 ayat 14 menuliskan, "Tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Jadi orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan adalah manusia duniawi yang buta mata rohaninya. Apakah kekasih Tuhan termasuk orang yang malas untuk membaca firman Tuhan, tetapi lebih suka untuk membaca koran, majalah-majalah fashion, ekonomi, politik, dan juga blog-blog tentang fenomena yang ada? Mari, saya mengajak kekasih Tuhan untuk memiliki kerinduan setiap hari untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan melalui membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam terang, marilah kita semakin hari semakin rindu untuk mengenal rancangan Allah dalam hidup kita. Poin yang ketiga yang menjadikan kita memiliki buta rohani adalah ketidakpercayaan kita. Melihat dari bangsa Israel, Allah telah banyak kali menyatakan diri melalui mujizat-Nya, melalui dari membelah Laut Merah, mengalirkan air dari batu, merobohkan tembok Yeriko, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka seringkali masih tidak percaya kepada Allah yang memelihara mereka, seperti yang ditulis di Roma 11 ayat 7-8. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Baik, mungkin dalam kasus orang Israel di padang gurun ini dapat saya lihat seperti di dalam Mazmur 103 ayat 7 dikatakan demikian, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Dan di dalam ayat ini artinya, karena tegar tengkuknya orang Israel, maka yang mereka mengerti hanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tetapi mereka tidak mau mengenal Allah Israel secara pribadi. Nah, itu yang mungkin bisa kita katakan bahwa yang berbeda dengan Musa yang lebih ingin
melihat Tuhan ya, dengan petunjuk dan arahan Tuhan daripada hanya sekedar tanda-tanda ajaib yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Seperti juga kita pada saat sekarang ini melihat Tuhan itu waktu kita perlu, kita berdoa, Tuhan memberikan mujizat terhadap kita. Nah, itu yang kita selalu ingin ya, terjadi keajaiban di dalam setiap hidup orang percaya. Dan Musa memilih untuk memiliki jadi relasi, persekutuan pribadi dengan Allahnya. Sedangkan orang Israel hanya memilih mengalami kedahsyatan perbuatan ajaib Tuhan saja. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Ada saja orang yang terlalu terfokus diri pada perkara-perkara ajaib Tuhan tanpa ingin membangun relasi ya, yang baik dengan Tuhan. Nah, kita kadang bertanya-tanya, mengapa sampai orang Israel Tuhan biarkan 2 juta orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun? Mari kita coba renungkan bersama-sama. Di dalam Mazmur 78 ayat 41, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Di dalam terjemahan King James, "Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel." Dan menurut saya ini orang Israel ini tidak pernah puas dan selalu ingin melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, sehingga mereka selalu menggoda Tuhan dan menuntut karya ajaib Allah. Seharusnya mereka mulai ingin mengenal lebih dalam dan melihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka, seperti di dalam makan mana di padang gurun selama 40 tahun yang Tuhan berikan. Mereka mengalami setiap hari harus mengucap syukur, tetapi mereka terus menggerutu seolah-olah kurang ya, pernyataan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan tanpa sadar mereka membatasi kedahsyatan Allah dengan tidak menghargai apa yang sudah Allah perbuat bagi mereka. Pikiran mereka selalu berkata Allah tidak dapat berbuat mujizat bagi mereka seperti yang mereka minta ya. Contohnya mereka meminta makan daging sambil membandingkan makan enak waktu mereka berada di Mesir. Dan inilah yang membuat Allah murka dan tidak membiarkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Nah, inilah buta mata rohaninya sehingga Israel tidak melihat kasih dan kebaikan Tuhan bagi mereka, tetapi mereka hanya mau menuntut menurut keinginan kedagingan mereka, dan itulah yang membuat Allah murka dan tidak berkenan kepada mereka. Benar Pak Richard, dari point of view perjanjian lama, memang orang yang buta rohaninya Allah tidak berkenan kepada kehidupan mereka. Kekasih Tuhan manakala kita sebagai pengikut Yesus tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus, baik dari penyertaannya yang sempurna, janji yang tidak pernah diingkari, perlindungan dan penyediaannya dalam hidup kita, maka kita ini adalah orang Kristen yang buta rohaninya. Sebagai contoh, ada seorang anak yang dilatih oleh orang tuanya untuk hidup mandiri, mulai dari membawa tas sekolah sendiri, merapikan kamar tidurnya, mencuci piring dan gelas yang ia pakai, sampai merapikan tas sekolah sendiri, sampai mencuci pakaian sendiri. Anak ini komplain kepada orang tuanya mengapa ia harus melakukan semuanya ini sedangkan teman-temannya dapat bersantai dan bermain game seharian tanpa mereka harus melakukan pekerjaan rumah mereka sendiri, dan untuk pelajaran sekolah mereka memiliki guru les untuk membantu mereka belajar. Orang tua anak ini hanya mengatakan kamu harus belajar hidup mandiri nak. Anaknya menjawab iya, tetapi aku capek melakukan semua pekerjaan ini. Setelah beberapa tahun kemudian, anak ini harus berpisah dengan orang tuanya karena menempuh studi di universitas. Tentu anak ini harus mampu mengurus dirinya sendiri,
mulai dari menyediakan makan untuk dirinya, membersihkan kamarnya, mencuci pakaian, dan masih harus banyak belajar dan mengerjakan tugas. Tetapi anak ini dengan santai menjalani hidup dan belajar sampai selesai. Sedang ia melihat teman-temannya yang tidak terbiasa hidup mandiri mengalami kesulitan dalam mengatur hidup mereka. Nah, kekasih Tuhan, seringkali kita seperti anak ini. Untuk dapat percaya kepada apa yang menjadi rencana Tuhan itu sulit, karena kita masih belum melihat manfaatnya pada saat ini. Dan hidup menurut rancangan Tuhan adalah hidup yang dianggap sulit, karena kita harus dapat mengendalikan seluruh aspek hidup kita, supaya kita tetap hidup menyenangkan di hadapan Allah dan sesama, dan bukan hidup semau-maunya dan berfoya-foya ataupun bermalas-malasan. Poin keempat dari buta rohani adalah ketika hidup kita masih dikuasai oleh iblis dan keinginan duniawi. Salah satu tanda bahwa mata rohani kita buta adalah jika hidup kita masih dikuasai oleh iblis dan keinginan duniawi. Menurut 2 Korintus 4 ayat 4, orang Kristen buta yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini disebabkan karena kita masih mengumbar keinginan daging kita, dan kita tidak mau benar-benar menolak pengaruh iblis dalam hidup kita. Cara kerja iblis dalam hidup manusia adalah ia membisikkan kebohongan dan intimidasi terhadap hidup ini. Dan jika hidup kita tidak dikuasai oleh roh, maka kita akan dengan gampang termakan oleh kebohongan dan intimidasi iblis. Tetapi jika kita dikuasai oleh roh Allah, maka kita dapat memadamkan segala panas si jahat dan hidup menurut keinginan roh dan bukan keinginan duniawi lagi. Poin yang kelima, mengapa kita bisa buta mata rohani kita, adalah jika kita adalah orang yang membenarkan diri sendiri. Mengapa orang yang suka membenarkan diri sendiri dikatakan orang Kristen buta? Mari kita lihat di Matius 23 ayat 19 dan 26. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Hal ini mengajarkan kepada kita, janganlah menjadi orang Kristen yang suka membenarkan diri sendiri dan menganggap diri kita paling benar. Karena di saat kita menganggap kita paling benar, maka sebenarnya kita itu sombong. Dan Allah tidak berkenan kepada orang yang sombong dan suka terlihat suci, kudus, benar, padahal dalam hatinya penuh dengan kebusukan. Maka itu penting bagi kita untuk memiliki mata rohani yang terang dan dapat melihat, sehingga kita juga dapat mengaku kalau kita salah dan meminta ampun akan segala dosa kita. Orang yang suka membenarkan diri sendiri itu cenderung untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan ia akan cenderung untuk mempersalahkan orang lain. Orang yang suka membenarkan diri juga suka berkelit dan bicaranya bisa tidak konsisten. Untuk itu, kita akan break sejenak dan nanti kita akan melihat bagaimana supaya kita tidak menjadi buta rohani. Kami akan break sejenak, kami akan menunggu bagi kasih Tuhan yang ingin bergabung bersama kami. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan dan rindu untuk kami doakan, tentunya bisa bergabung bersama kami di jalur SMS dan WA di 0813 330 60.000 dan jalur telepon di 031504 6000. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.